sini saya akan mempraktekkan video asuhan persalinan kolom 3. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan alat. Yang pertama adalah ada 2 buah klem, ada gunting tali pusat, ada klem tali pusat yang karet, ada dispo 3 yang berisi oksitosin 10 unit. Selanjutnya adalah menggunakan APD. Yang pertama ada celemek, lalu ada nurse cap, kemudian memakai kacamata, lalu yang terakhir memakai tubut. Setelah menggunakan APD, langkah selanjutnya adalah menggunakan handscoop. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan masase pada uterus untuk meninjau apakah ada janin kedua atau tidak. Permisi ya Bu. Ya. Baik teman-teman, saya sudah melakukan masase pada uterus ibu dan di sini tidak ada janin kedua. Langkah selanjutnya adalah penyuntikan oksitosin. Kemudian kita memberitahukan kepada ibu bahwa kita akan melakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, di sini saya akan melakukan oksitosin pada ibu. Jadi Bu, tujuan dari penyuntikan oksitosin ini adalah supaya uterus bisa berkontraksi dengan baik. Kita melakukan penyuntikan di sepertiga paha ibu di bagian distal lateral. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan penyuntikan. Kita melakukan penyuntikan dengan IM. Permisi Bu. Lakukan aspirasi, jika tidak ada darah masukkan obat secara perlahan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklem tali pusat dengan jarak 3 cm dari perut bayi. Kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu. Lakukan pengkleman kedua dengan jarak 2 cm dari klem pertama. Lalu dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah diklem untuk melindungi perut bayi. Kemudian ambil gunting tali pusat lalu lakukan pengguntingan antara klem pertama dan klem kedua. Kemudian kita melakukan pengkleman pada tali pusat bayi dengan menggunakan klem plastik. Lalu melepaskan salah satu klem dan simpan di wadah yang telah disiapkan. Kemudian letakkan bayi supaya ada kontak antara kulit ibu dan kulit bayi. Kemudian teman-teman, kita memindahkan klem tali pusat dengan jarak 5-10 meter dari vulva. Lalu teman-teman, langkah selanjutnya adalah letakkan salah satu tangan di atas kain perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi adanya kontraksi pada uterus, kemudian tangan lainnya memegang tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah. Kemudian salah satu tangan mendorong uterus ke arah dorsokranial dengan hati-hati. Kemudian teman-teman, kita mendorong isi tali pusat dari klem ini ke arah vulva ibu. Lalu kita memindahkan klemnya. Selanjutnya adalah lakukan penegangan dan dorongan pada area dorsokranial.
Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penegangan dan dorongan pada area dorsokranial sampai plasenta terlepas. Tanda bahwa plasenta sudah terlepas dari tempat implantasinya adalah yang pertama itu ada semburan darah secara tiba-tiba, kemudian tali pusatnya bertambah panjang. Cara lain untuk mengetahui tali pusat sudah terlepas dari tempat implantasinya adalah dengan cara kita mengetuk tali pusat. Caranya adalah dengan mengetuk tali pusat. Jika tali pusatnya tidak bergetar, berarti plasentanya sudah terlepas dari tempat implantasinya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah meminta ibu untuk meneran, kemudian menarik tali pusat sejajar dengan arah jalan lahir lalu menuju ke atas. Jika plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua buah tangan. Pegang dan putar plasenta searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan plasenta, lalu letakkan di wadah plasenta yang telah disiapkan. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada uterus. Letakkan telapak tangan di area fundus, lalu lakukan gerakan melingkar secara hati-hati dan lembut sampai uterus berkontraksi. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada plasenta. Melakukan pengecekan pada kedua sisi plasenta baik fetal maupun maternal. Pastikan selaput ketubannya utuh. Baik teman-teman, di sini selaput ketubannya utuh, tidak ada robekan. Di sini saya akan memeriksa jumlah kotiledon. Pada umumnya jumlah kotiledon pada plasenta adalah 15-20 buah. Nah, di sini saya akan menghitungnya. Baik teman-teman, di sini jumlah kotiledonnya adalah 20 buah. Lengkap ya teman-teman. Kemudian saya akan meletakkan kembali plasentanya pada wadah plasenta yang telah disiapkan. Kemudian kita mengevaluasi apakah adanya laserasi pada vagina atau perineum. Langkah selanjutnya adalah pastikan uterus berkontraksi dengan baik sehingga tidak adanya pendarahan. Setelah melakukan semua tindakan, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melepaskan handscoon kemudian mencuci tangan. Lepaskan handscoon di wadah klorin. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Dengan menggunakan handuk bersih.